SMA Terpadu Al-Qudwah merupakan sekolah Islam terpadu yang tergabung dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. SMA Al-Qudwah berada di Lebak, Banten. Al-Qudwah menjadi partner for discovering successful life. Sosoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Jaya. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak absen dulu ya. Abda Tawab hadir. Abda Tawab hadir. Abidah Ardelia, Adira Putri Nafiah. Kita mulai. Ini? Kalau ini? 2. Kalau yang ini? 3. Kalau yang ini nih? 4. Kalau yang ini? 2. 3. Kalau ini? 2. Kalau ini? 2. Kalau ini? 4. 2 atau 4? 2. Kalau yang ini? Ini? 1. Oke, sudah tahu cara mainnya? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Waduh, ada yang inget nggak? Kita pembelajaran sebelumnya itu belajar tentang apa? Tentang apa? Coba dibuka bukunya. Kalian ada yang bawa HP ya? Ada yang bawa HP. Nanti Bapak kirimkan. Kita akan melakukan pretest. Sudah Bapak kirim ke grup kelas. Tolong dibuka dan silahkan dikerjakan. Baik, pretest sudah selesai waktunya. Kita lanjutkan. Ada yang masih ingat materi kita apa hari ini? Hukum Paskal. Nah, selanjutnya kita perlu juga ya tahu apa tujuan pembelajarannya. Jadi mudah-mudahan ini memotivasi kita supaya kita tuh tahu kita belajar hukum Paskal itu buat apa sih gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah nanti kita mengamati video ya. Dari pengamatan video itu peserta didik dapat menemukan pengaruh gaya terhadap tekanan dengan tepat. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Ada apa, Baina? Ada apa? Diskusi kelompok. Ya, nanti kalian akan membentuk kelompok. Setelah itu, di kelompok itu kalian menganalisis penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum Paskal. Oke, dengan benar. Oke, selanjutnya ini ada 2 lagi. Dengan kelompok juga peserta didik melakukan proyek sederhana yang menerapkan prinsip Paskal dengan teliti. Nah, nanti ada presentasi atau demonstrasi ya. Dari demonstrasi itu peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek sederhana kalian nanti di depan kelas. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Siapa tahu ada yang pas pakai motor di jalan itu bocor. Kalau bocor gimana caranya? Ke bengkel. Buat nambal ban. Nah, kalau motor itu kan bisa didorong ya. Nah, didorong tuh. Tapi kalau mobilnya
Mobil yang bocor diapain? Didorong? Diderek. Di rangkas ada derek? Di rangkas sudah ada derek belum? Belum ya. Berarti kalau bocor gimana caranya? Didongkrak. Makanya setiap mobil itu ada punya ban serep. Benda yang mungkin hanya beberapa kilo tapi bisa mengangkat benda yang ribuan kilo. Iya kalau mobil pribadi. Kalau mobil yang lebih gede itu mobil apa namanya? Mobil truk, terus bis, tronton, apalagi mobil yang panjang ngangkut semen itu kan ada ya. Nah, itu tetap bisa ya diangkat sama dongkrak yang kecil itu. Ada yang tahu ini apa? Steam mobil. Tukang cucinya ya itu gampang aja dia ngangkat mobilnya. Dengan menekan tombol-tombol, maka mobil bisa terangkat. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Per kelompok silakan ke depan ngambil kertas lembar kerja atau LKPD. Kelompok 1 silakan. Di sini ada 3 lembar LKPD diisi. Ini gampang kok isinya. Nama kelompok itu ya. Kemudian langkah-langkah. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kita ada berapa kelompok? Ini 1, 2. Bapak videonya mau diedit kan? Gak usah diedit.
Coba itu guys. Ini udah. Lem dikit ya sih biar awak biar tapi takut sama. Enggak tadi juga tuh. Bapak, serius nanya ini temennya Robokan Poli apa Tayo? Robokan Iya, Poli Pak. ya, Robokan Poli. Tuh, tahu banget. Robokan Poli. Coba. Robokan Poli itu mana sih? Ada yang bisa kali. Coba aku kenceng deh. Bapak, izin sendiri. Ini temennya Robokan Poli apa Tayo? Robokan Iya, Poli Pak. ya, Robokan Poli. Tuh, tahu banget. Robokan Poli. Coba. Robokan Poli itu mana sih? Ada yang bisa kali. Coba aku kenceng deh. Bapak, izin sendiri. Video siapa, Pak? Pak tidak boleh video saya ya. Turun. Tarik dulu airnya. Nanti gambarnya seperti apa gambar hasilnya? Tadi sudah digambar di LKPD di kertasnya. Ini udah seberapa jalan? Udah setengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membuktikan alat peraga yang menerapkan hukum Pascal. Yaitu di sini kita mencoba membuat pompa hidrolik. Dan bunyi dari hukum Pascal sendiri yaitu Jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. di sini tekanan eksternal yang diberikan pada sistem tertutupnya kita ibaratkan dengan cairan yang ada dalam suntikan. Nanti kita akan menyuntik cairannya dan melihat apakah benda yang berada di sini akan naik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putra. Di sini kami membuat alat peraga prinsip menggunakan dengan prinsip hukum Pascal. Kita membuat yang sangat sederhana. Jadi kita membuat ada satu botol di sini dengan dimasukkan
ke dalam botol itu ada 5 suntikan. Nah, setelah itu seharusnya ini diisi air. Nah, karena gimana Cek tadi? Karena kurang beruntung atau belum berhasil, masih banyak yang bocor, jadi kita tidak menggunakan air. Nah, sebenarnya kalau ada airnya, dimulai dari kita menekan suntikan yang atas, ini pada saat ditekan itu memberikan gaya dan mendorong keempat suntikan lainnya yang di bawah. Sesuai dengan hukum Pascal yang berbunyi, apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada zat cair tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. nah, jadi kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu dongkrak hidrolik. Jadi cara kerjanya adalah ketika kita dorong ini, nanti ini ikut mendorong. Jadi nanti yang ini bakal keangkat ke atas. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak rusak ya. Ini dibaca pakai lubang baru ya. Tadi aku udah pakai lubang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, naik kan? Yeay, naik. Yeay dong, yeay. Akhirnya dia bisa turun lagi. Kalau itunya diangkat, ditarik. Oke, udah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Judul proyek kami, alat peraga pompa hidrolik sederhana. Alat peraga pompa hidrolik sederhana. Jadi alat yang kita gunakan itu ada selang plastik, suntikan kecil dan suntikan besar, kardus, cutter, dan alat beban yaitu mobil-mobilan. Dengan bahan 1 botol air tapi tidak terpakai semua. Mari, mau dicoba Pak? Mari kita coba. Ini kita mau naikin ya. Ini cara tinggal dipencet, wih. Dan kalau kita Jadi tekanan yang ada di suntikan ini bisa mengangkat beban yang ada di suntikan sebelahnya. Betul. karena di dalamnya ada udara. Di dalamnya ada udara dan juga air. Jadi dia naik. Terima kasih tadi kelompok yang sudah presentasi juga. Semuanya presentasi ya? Alhamdulillah. Ada yang sukses banget, ada yang sukses. Tapi memang dalam praktikum kadang ada juga yang gagal. Tapi sebetulnya bukan gagal. Di dalam aktivitas ilmiah ataupun keilmuan itu kita boleh gagal, tapi nggak boleh bohong. Jadi misalkan ada langkah-langkahnya yang penting kita lakukan, tapi ternyata ketika hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, nggak apa-apa. Itu kan gagal ya. Gagal boleh, salah boleh, tapi nggak boleh bohong. Sekarang adalah post test. Soalnya masih soal yang sama, yang tadi. Silakan buka di link Google Form yang Bapak kirimkan ke grup tadi. Kita pertemuan selanjutnya, ya besok ya, kalau nggak salah ada jam, kita akan belajar tentang, ada yang tahu tentang materi apa? Kalau hari ini hukum Pascal, maka besok hukum Archimedes. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pembelajaran fisika hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.